Baik, selamat malam. Apa kabar semua teman-temanku? Pada saat ini saya akan sharing dengan topik mengenai hidup kita, yaitu mengenai tekanan yang menindih hidupmu. Tekanan yang menindih hidup kita. Setiap kita sebagai manusia tidak luput dari namanya tekanan. Selama kita masih hidup, kita harus menyadari hidup kita menghadapi tekanan. Apa itu tekanan? Definisi tekanan kita sepakati kita ambil dari ilmu sains, di mana tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu area bidang tekanan. Nah, kalau kita berbicara tentang tekanan, kita berhadapan dengan dua gaya yang bisa menekan hidup kita. Satu namanya gaya tarik, dua namanya gaya dorong. Jadi ada yang bisa menekan hidup kita ini dalam bentuk godaan tarikan, ya, atau godaan dorongan. Ada yang menarik-narik hidup kita untuk tertekan, atau ada yang mendorong-dorong kita untuk tertekan. Dan kita berada di antara dua gaya, yang satu menarik, yang satu mendorong, sama-sama gaya, namanya gaya yang menekan. Nah, kita tidak munafik sebagai manusia, kita bisa merasakan tekanan. Nah, kita mau sepakati dulu, setiap kita berhadapan dengan tekanan. Setuju? Kalau setuju, mari kita lanjutkan. Gaya tarik di dalam kehidupan kita bisa berupa secara ilmiah namanya gaya gravitasi bumi. Tetapi di dalam kehidupan kita juga berhadapan dengan gaya tarik duniawi. Semua manusia sudah berdosa sejak lahir. Sejak kakek nenek moyang kita Adam dan Hawa berdosa, semua keturunannya tidak terkecuali. Semuanya lahir dalam keadaan sudah berdosa. Turun temurun. Jadi semua manusia mengalami gaya tarik duniawi, gaya tarik untuk berbuat dosa. Kita semuanya ingin melakukan yang baik, tetapi kita juga tidak luput dari melakukan yang jahat di mata Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Di dalam dunia hukum ekonomi, hukum politik, kita mengenal istilah banyak pejabat yang jatuh di dalam gaya tarik gravitasi dosa ini dalam bentuk gaya gratifikasi. Ya, kita tahu gratifikasi itu seperti berupa suap yang dikemas dengan ucapan terima kasih oleh oknum-oknum yang ditolong, dibantu, dimuluskan jalannya, atau supaya bisa dimuluskan proyeknya, sehingga dengan memberi sesuatu kepada pejabat yang berkompeten, yang berwenang, tentu berharap agar bisnis dan proyeknya yang salah jadi benar, yang tidak boleh jadi boleh, yang tidak sesuai aturan jadi seolah-olah teratur. Itulah namanya gratifikasi. Dan gaya gravitasi duniawi ini sudah mengancam di semua negara, tidak terkecuali di negara kita. Jadi bentuk gaya tarikan yang mengancam itu contohnya gaya gravitasi duniawi, gaya gratifikasi suap, sogok, rayuan gombal. Tidak sedikit di antara orang yang mengalami tekanan karena dia terlanjur hatinya dirayu, dibujuk, sehingga mengalami gaya tarik ajakan untuk hal yang tidak baik. Jadi tidak enak hati untuk menolak, itu bentuk tekanan. Ajakan untuk kong kaling kong pada rencana yang tidak baik, karena yang mengajak ini sudah teman dekat, hubungannya baik, menarik-narik hingga ikut tertekan untuk mengatakan apa boleh buat.
Kita seharusnya kalau bebas, manusia bebas setelah manusia bisa mengatakan tidak kepada yang tidak baik. Tetapi karena adanya yang menarik-narik, gaya tarik itu yang membuat kita, apakah namanya gaya tarik pergaulan, apa namanya gaya tarik relasi, atau juga gaya tarik yang berupa bujukan atau gombal-gombal lain, sehingga menarik untuk mengatakan tidak, tidak bisa mengatakan tidak, kompromi kepada sesuatu yang tidak baik. Itu contoh gaya tarikan. Juga contoh adanya tarikan dari penampilan yang menipu. Tidak sedikit dari kita yang tertekan, terjebak, mengalami masalah akibat tertipu dengan gaya tarik penampilan orang yang seolah-olah menurut kita bagus, menurut kita baik, tapi itu penampilan luar saja. Dan penampilan ini sering menipu, sehingga menutup mata batin kita, menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak tahu apakah ajakannya baik atau tidak. Gaya tarik ini juga bisa menipu dalam bentuk tampilan iklan-iklan yang menyita hidup konsumtif. Semua manusia itu ingin baik hidupnya, ekonominya ingin baik. Kalau boleh tidak ada pengeluaran, nah itu kita manusia ya. Kalau boleh nggak ada pengeluaran, kalau boleh uang ada terus. Tetapi kehidupan kita banyak yang terganggu dengan adanya gaya tarik iklan. Sehingga yang tadinya tidak harus beli itu jadi ikut-ikutan beli. Itu contoh tertekan dengan gaya tarik iklan. Juga kalau kita bilang gaya berupa dorongan atau tolakan. Tidak sedikit dari kita bisa mengalami tekanan batin. Nah, teman-teman, saya ingin melanjutkan diskusi kita mengenai tekanan hidup. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian tekanan yang diakibatkan oleh adanya gaya yang menarik atau mendorong atau menolak. Bisa gaya tarik keraguan, dorongan motivasi yang salah, atau kata-kata penolakan yang sangat tidak baik, kata-kata yang merendahkan, yang menindih hidup kita. Nah, kita tidak ingin berfokus hanya kepada tekanannya atau masalah tekanan. Kita ingin lebih berfokus pada bagaimana mengelola tekanan yang kita alami. Karena kita sepakat sebagai manusia kita mengalami apa yang disebut tekanan masing-masing ya, berbeda tekanannya. Tekanan yang dialami oleh seorang yang miskin adalah atau tidak punya duit adalah tekanan perasaan yang tertekan apabila ingin memiliki atau membeli sesuatu tetapi tidak ada duit. Tetapi ada juga tekanan yang dialami orang yang punya banyak uang di kantongnya, punya banyak uang di dalam tasnya, atau harta di dalam mobilnya, sehingga kemanapun pergi ada was-was, ada rasa khawatir. Ada yang nodong nggak ya? Aman nggak saya bergerak ke sana? Aman nggak kalau saya duduk di situ? Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merampas, itu juga masing-masing ada tekanannya. Orang yang sedang memiliki jabatan yang rendah dengan gaji kecil, tekanannya berbeda dengan pejabat yang memiliki gaji besar tetapi memiliki juga kebutuhan yang lebih besar, tantangan yang lebih besar. Tekanan yang dialami oleh rakyat biasa berbeda dengan tekanan yang dialami oleh para pejabat. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh seseorang, semakin kuat dan besar tekanan yang dia hadapi. Bahkan presiden sekalipun mengalami banyak tekanan, sehingga dia perlu kita doakan supaya Tuhan memberikan dia kemampuan baik untuk memiliki kebijaksanaan, kesabaran menghadapi berbagai banyak fitnah, berbagai banyak tuntutan, hasutan.
Dalam mengelola tekanan yang kita hadapi, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Nomor satu, bagaimana meminimalisir gaya yang menekan kita. Yang kedua, bagaimana sambil meminimalisir gaya yang menekan kita, bagaimana memperluas atau memaksimalkan daya tahan kita untuk menolak tekanan. Nah, itu yang penting. Pertama, kita akan belajar cara meminimalisir gaya tekanan. Kita tidak bisa munafik mengatakan kita harus bisa menolakkan setiap tekanan. Tidak. Kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana menolakkan tekanan. Tekanan itu selalu pasti datang. Gaya yang mendorong atau menarik kita untuk tertekan itu selalu ada di mana-mana. Bukan hanya di dalam dunia bisnis, bukan hanya di dalam dunia yang keras. Justru juga tekanan bisa dialami oleh orang yang sedang melayani Tuhan di dalam area kerohanian. Banyak tuntutan yang dialami oleh orang yang sedang mengemban misi melayani Tuhan. Banyak tekanan yang dialami oleh orang yang berpredikat sebagai pendeta, ulama atau tokoh agama. Tekanannya juga ada. Tidak semudah, tidak segampang orang biasa. Sebagai contoh, kalau dia pendeta, dia akan dituntut bahwa dia itu seolah-olah Superman yang serba bisa. Dia dituntut untuk tidak punya kelemahan. Dia dituntut untuk tidak punya kesalahan. Padahal semua manusia, termasuk pendeta, termasuk ulama, semuanya manusia biasa. Semuanya punya kesalahan, punya kemungkinan tertekan. Jadi kita bukan ngomong bagaimana menolakkan tekanan, tetapi kita bagaimana mengelola tekanan itu. Dengan cara pertama, persempit ruang gerak tekanan itu. Lokalisir atau hambat atau isolasi gerakan yang menekan itu atau gaya yang menekan itu. Intinya jangan dibiarkan tekanan atau gaya tekanan yang mendorong hidup kita itu meluas. Jangan dibiarkan menguat. Jangan dibiarkan membesar. Itu salah satu cara mengatasi tekanan adalah kita harus mempersempit ruang gerak tekanan. Contohnya, kalau orang yang mengalami tekanan dalam bentuk ingin memiliki moral yang baik, ya tentu dia harus membatasi diri, tidak masuk di dalam pergaulan yang buruk. Kalau orang itu ingin pintar, ingin berprestasi di sekolah, tentu dia harus membatasi ruang gerak untuk bermain-main yang tidak perlu. Tentu dia harus mengurangi, membatasi kebiasaan buruk yang tidak baik, kelujuran, nonton video game, atau kegiatan yang tidak ada hubungan dengan pelajaran. Yang kedua, padamkan api tekanan yang merupakan panah api dari si jahat yang ingin mematikan karakter atau kehidupan kita. Panah api tekanan yang sering membara adalah api tekanan emosi, api tekanan dendam, api tekanan amarah, api tekanan asmara yang menyimpang atau selingkuh dalam bentuk dosa dalam pergaulan yang bebas. Itu harus kita padamkan. Tanpa kita padamkan api itu, tentu tekanan itu akan membakar kehidupan kita. Tentu akan menjadi pemicu api neraka dalam hidup. Dan yang bisa memadamkan api itu adalah tentu iman kita pada Tuhan. Keyakinan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Kasih Tuhan yang bisa menolong kita. Anugerah Tuhan yang bisa menolong kita. Kita tidak bisa melawan dan mematikan dengan diri kita sendiri. Tapi kita bisa hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu akan menjadi perisai, memberikan kita iman yang membuat kita terlindung, memadamkan api itu.
Berikutnya kita harus melawan tekanan dengan gaya tolak, menolak tekanan. Contohnya yang ada adalah Yusuf. Ketika dia mengalami tekanan, gaya tarik rayuan untuk berbuat dosa oleh tante Potifar yang nakal, Yusuf memiliki gaya tekan berupa menolak dan lari dari tekanan itu. Maksudnya kita bukan lari dari masalah, tapi kita harus lari dari tempatan ruang gerak tekanan itu dari kita. Coba bayangkan andai kata Yusuf tidak lari. Dia hanya berdoa di depan tante Potifar yang menekannya dengan rayuan. Tidak mungkin. Yusuf sudah beri contoh kepada kita. Dia bukan berdoa sambil menangisi tekanan, tapi dia mencari tempat supaya area tekanan itu menjadi tidak ada. Jadi di sini kita bisa dapat mengantisipasi tekanan adalah jangan biarkan area tekanan itu tetap ada. Kita harus bisa mencari area lain yang bebas dari tekanan itu. Contohnya Yusuf, dia lari dari bujukan rayu Potifar, bukan dengan bertahan di tempat sambil berdoa. Ada rumus matematika mengatakan 8 ditambah negatif 8 sama dengan 0. Jadi anggap aja tekanan itu nilainya 8. Godaan itu nilainya 8. Kita harus punya negatif 8. Kita harus punya menolak atau melawan tekanan itu minimal sama. Baru kita bisa bebas dari tekanan. 8 tambah min 8 sama dengan 0. Kalau kita ingin mengatakan melawan 8 dengan angka min 1 tetap kalah. Kita punya sikap menolak atau negatif terhadap tekanan. Jangan positif terhadap tekanan. Jangan terima begitu saja semua tekanan. Jangan nikmati tekanan itu, tapi hadapi, lawan. Itu nomor 1. Nomor 2, maksimalkan diri kita untuk memperbesar daya tahan menghadapi tekanan. Bagaimana memaksimalkan diri memperbesar daya tahan menghadapi tekanan? Caranya adalah memperluas kapasitas daya tahan dengan memperdalam pengenalan akan kuasa Tuhan. Tidak bisa kita melawan dosa, melawan tekanan hidup, kalau kita tidak banyak berdoa, kalau kita tidak banyak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak banyak merenungkan firman Tuhan, maka kita harus ada disiplin memperluas daya tahan diri dengan perluas jaringan juga, jaringan komunitas yang saling menolong. Harus memiliki grup komunitas yang sejati. Jauhi grup-grup atau komunitas yang malah ikut menekan, ikut menambah kita untuk berdosa, ikut mengajak kita untuk hidup dalam duniawi. Kita harus menolkan area bidang tekannya, mematikan atau menihilkan area ego minder yang bisa menjadi bahan area tekanan. Area arogansi kita buang agar kita jangan tertekan dengan dosa-dosa kita. Supaya P sama dengan 0, pressure sama dengan 0, maka area bidang tekannya yang kita nolkan. Sekalipun tekanannya banyak, gayanya banyak, gaya tolak sama kita banyak. Contoh, orang bisa menekan kita dengan gaya tolak dan kata-kata yang kasar. Tetapi apabila daerah hati kita untuk menikmati tekanan itu kita hilangkan dengan mengampuni, maka kita bisa mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita. Tekanan dalam diri kita juga akan sirna. Tetapi apabila ada orang berkata-kata jahat dan jelek, dan kita menikmati dan membalas, dan membiarkan tekanan dendam dan membara, kita akan hancur dengan tekanan itu. Dan Tuhan mengatakan kepada kita suatu rumus dalam menghadapi tekanan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat." Kita tidak bisa datang pada yang lain kecuali dengan datang pada Tuhan untuk mengatakan bahwa kita tertekan, letih lesu, mungkin tekanan itu terlalu kuat, tak bisa kita tahankan lagi. Tuhan Yesus sanggup menolong. Dan Dia akan beri kelegaan kepada kita kalau kita datang pada Tuhan yang siap memberi pertolongan dengan caranya yang ajaib. Amin. Tuhan memberkati.